Halo, hai, balik lagi ya di kanal aku dan kayaknya udah lama banget nih gak bahas sesuatu ya di kanal aku tuh yang video panjang gitu karena ini sulit banget sih. Maksudnya aku agak sulit ngatur waktunya ketika aku udah kerja sama orang, beda sama kemarin sambil kuliah jadi aku kayak bebas aja mau ngapain ya, tapi ternyata sekarang kalau udah kerja sama orang mau ngeluangin waktu itu kayak susah banget rasanya tuh. Nah, di sini ini aku mau coba nyempetin ya. Nyempetin karena sebenarnya mungkin bisa dibilang kayak tau gak sih kayak kalian tuh udah mulai kerja terus sekarang kalian kepikiran kalau misalnya udah habis kerja tuh ya udah tidur aja gitu, istirahat gitu, nggak pengen ngapa-ngapain, hobi itu nggak bisa jalan lagi, entah nggak tahu kenapa ya sekarang tuh udah kayak gitu momennya. Nggak tahu deh kalau kalian yang udah kerja juga ngalamin hal yang sama nggak? Karena kalau bisa tidur tidur aja deh gitu, nggak usah kemana-mana. Ya, ya kurang lebih gitulah. Kenapa aku selama ini belum pernah upload video lagi? Yang kemarin sempat sekelibat ada orang-orang tanya di kantor tuh, kok bahasa Prancis tuh seksi banget ya? Misalnya mereka tahu aku lulusan dari sastra Prancis, mereka kayak tanya-tanya gitu. Menarik ya belajar bahasa Prancis, unik deh bahasa Prancis, kok bahasa Prancis tuh enak banget ya didengar ya, seksi banget. Nah gitu, aku tuh jadi bertanya-tanya, emang bener ya bahasa Prancis tuh seksi ya? Oke, ini mungkin balik aja, ini opiniku sendiri. Kalian mungkin punya opini masing-masing kenapa bahasa Perancis itu terdengar seksi atau mungkin bahasa yang lain ya. Karena setiap bahasa kan unik ya. Nah, tapi kalau menurutku kenapa orang bilang bahasa Perancis itu unik karena mereka tuh punya husky voice ya, atau suara yang agak berat gitu. Ketika orang Perancis itu ngomong tuh kayak berat-berat gimana gitu. Nah, mungkin kalau kalian pernah dengar husky voice itu kan berarti orang-orang yang punya suara berat, bukan deep voice ya, tapi husky voice. Apa ya istilahnya? Mungkin aku cantumin aja di bawah. Nah, husky voice ini mungkin terdengarannya bikin kalian tuh ada rasa-rasa sensual, rasa-rasa, pernah nggak sih denger kayak ini orang suaranya berat banget terus bikin aku gimana gitu, gemeteran, merinding dan yang lain sebagainya. Nah, itu tuh husky voice ya. Nah, terus yang menarik lagi di bahasa Prancis itu mereka punya liaison namanya. Jadi misalnya nih kalau kamu mau bilang vous avez, kan tulisannya ada dua kata ya, vous dan avez. Nah, itu dibacanya vous avez gitu ya. Jadi kayak ada liaison antara huruf konsonan yang di depan dan vokal yang di belakang. Dan gitu juga kalau misalnya kamu bilang un petit enfant, ya, petit dan enfant itu bisa jadi satu ya, kayak ada yang nyerempet-nyerempet nyambung dikit gitu. Un petit enfant bukan un petit enfant tapi un petit enfant ya. Nah, itu liaison di dalam bahasa Prancis yang menurutku itu cukup seksi sih kedengarannya. Aku nggak tahu di bahasa lain kayak gimana. Mungkin ada teman-teman yang polyglot di sini yang paham kalau misalnya bahasa ini dan bahasa ini perbedaannya tuh di sini. Misalnya kayak gitu ya. Komen aja di bawah. Terus mereka tuh juga punya pelafalan U yang cukup unik sih menurutku. Jadi misalnya kamu bilang U dalam bahasa Prancis itu kayak monyong-monyong dikit gitu loh. Jadi misalnya kata une, sebuah ya, une enfant, ya. Nah, une étudiante. Nah, u-nya dalam kata une itu kayak monyong gitu loh, bukan un tapi une. Ya, misalnya dalam kata subjek kamu juga tu, ya bukan tu tapi tu. Kalau bahasa Spanyol kan tu, atau bahasa Italia juga mungkin tu ya, aku kurang tahu deh. Tapi kalau bahasa Prancis itu dia bilangnya tu, ya. Itu menurutku unik sih cara mereka melafalkan kata U itu. Dan mungkin di kesempatan yang lain kita akan bahas juga beberapa aksong dalam bahasa Prancis ya. Misalnya kan ada yang miring kanan, ada miring kiri, ada yang titik dua kayak di bahasa Jerman dan yang lain sebagainya. Nanti aja kita bahas itu ya. Oke? Mungkin yang lainnya itu apa ya, ada asosiasi kultural mungkin kalau menurutku ya. Jadi ketika kamu mendengarkan suatu bahasa itu kalian kayak terbayang budayanya, fashionnya, ataupun cuisine-nya ya, bagaimana cara mereka makan atau makanan mereka apa aja dan yang lain sebagainya. Dan menurutku Prancis ini punya asosiasi kultural yang cukup menarik ya, sangat menarik bahkan karena sejarahnya mereka yang panjang.
Terus bangunan-bangunan arsitekturalnya itu bersifat gotik dan klasik ya, mungkin kalau teman-teman pernah lihat di gambar atau mungkin pernah ke sana. Terus ada gambar-gambar yang mungkin ini menjadi ciri khas yang lainnya, nanti kita akan bahas. Terus kalian mungkin kenal dengan istilah haute couture ya. Haute couture itu adalah sebuah fashion yang paling tinggi tingkatannya ya. Jadi kalau ini kalian udah anggap fashionable, nah ini paling tinggi lagi. Fashionable tuh yang paling atas lah, paling tinggi derajatnya gitu. Jadi mungkin kalian dengar kayak stylist di sana atau desainer di sana yang namanya Christian Dior, terus ada Pierre Cardin, dan juga misalnya Chanel. Nah, itu tuh sebenarnya produk-produk haute couture ya, bahwa dia memiliki fashion yang paling tertinggi dari fashion yang mungkin kita tahu atau kalian tahu gitu. Misalnya aku nggak tahu, mungkin kalian pakai juga dari produk-produk mereka. Nah, ada asosiasi-asosiasi seperti itu yang mungkin kalian dengar. Jadi ketika dengar orang ngomong bahasa Prancis tuh keingetnya tuh yang begitu-begitu gitu. Terus kalau misalnya ini yang paling unik, kalau misalnya orang Prancis itu ngomong bahasa Indonesia atau ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa asing lah ya. Jadi ketika dia ngomong bahasa asing tuh kayak ada yang diseret-seret gitu ngomongnya. Misal kayak Arsene Wenger ya, ketika dia di Arsenal tuh dia sering banget kan pakai bahasa Inggris. Itu kalian dengerin deh, unik banget cara dia ngomong. He says he's happy to join us and to play with many great players. And as well happy to join Arsenal because he knows the club well, he knows me well. He makes good runs, he was a good finisher when I knew him, and but quality maybe he has to find back, and as well he's young, and you need always a good mixture of experience and youth up front. Aku pikir ini juga yang bikin orang merasa kalau bahasa Prancis itu seksi, karena ketika dia mengucapkan bahasa lain itu seolah-olah kayak apa ya, kayak unik aja diseret-seret kayak gitu. Nah, yang lainnya, kalau misalnya tadi kita bahas ada asosiasi kultural, yang tadi kita udah bahas bangunan-bangunan. Nah, ini dia yang menjadi salah satu keunikan lainnya kenapa kita mempersepsikan bahasa Perancis itu menjadi unik, yaitu dengan sejarah yang pernah terjadi di Perancis dan influence-nya kepada dunia. Ngomong sama orang Perancis mungkin kalian kebayang dengan La Tour Eiffel ya, yang ada di Perancis, dan ini mungkin menjadi bagian bagaimana kalian melihat bahasa itu seksi, karena ya diasosiasikan dengan sesuatu yang sifatnya romantis ya, karena dengan orang tuh banyak yang upload foto kasih sayang di sana, banyak juga couples yang foto di sana, kemudian itu menjadi asosiasi terdekat kita ketika mendengar orang ngomong bahasa Prancis. Gila seksi banget, gila romantis banget sih bahasa Prancis, kayak gini dan yang lain sebagainya ya. Mungkin kalian juga ingat waktu Notre Dame kebakar, itu juga mungkin menjadi asosiasi yang lainnya, karena Notre Dame ini kan memiliki bangunan arsitektural yang gotik dan klasik ya menurutku, dan mungkin bangunan-bangunan ini juga kelihatan sangat charming ataupun romantik ya kalau dilihat tuh. Jadi kayak asosiasi terdekat tuh ke situ juga gitu. Mungkin kalau kalian tertarik dengan cerita Notre Dame ini, aku akan bawakan sih kisahnya di sana tuh pernah ada apa aja, pembangunannya kayak gimana, karena di sana juga ada istilahnya tuh beatifikasi dalam bahasa dalam orang-orang atau umat-umat Katolik, bahwa ada orang meninggal yang diberi penghargaan karena dia sudah berjasa dalam kehidupan sebelum dia meninggal, itu beatifikasi. Mungkin teman-teman yang Katolik bisa komen aja di bawah, beatifikasi itu apa sih artinya. Kalau dari yang aku baca-baca sih, dia tuh dikasih pemberkatan, dianugerahi santa atau santo, kemudian karena kehidupan sebelumnya dia sangat berjasa. Misal kayak Jeanne d'Arc kemarin, Jeanne d'Arc itu menyelamatkan Perancis karena jajahan Inggris di tahun 1400 kalau kurang lebih ya, aku belum cek lagi sih. Nah, ada istilah-istilah kayak gitu. Nah, beatifikasi itu dianugerahi oleh region yang ada di sekitar gereja itu, tapi yang lainnya ada canonization. Canonization itu berarti penghargaan yang dianugerahi oleh Roma mungkin ya, atau apa. Intinya tuh canonization itu kayak udah diakui seluruh umat Katolik yang ada di dunia, tapi kalau beatification itu yang ada di region itu aja.
Nah, ini juga yang menjadi referensi Victor Hugo dalam membuat karya sastra yang sangat fenomenal yang berjudul Notre Dame de Paris. Nah, di lain sisi mungkin ini agak jarang, tapi mungkin ini menjadi referensi yang cukup dekat dengan teman-teman juga ya. Kalau misalnya kalian melihat bagaimana lukisan-lukisan di Prancis itu yang aku bilang ya ini menarik banget sih. Kalau mungkin kalian kenal Van Gogh, tapi kalau di Prancis itu ada namanya Claude Monet dan juga Renoir. Nah, mereka itu adalah pelukis di era Impressionism, di mana karya-karyanya itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas outdoor dan juga cahaya dan penuh warna lah istilahnya. Nah, ini juga memperlihatkan bagaimana keindahan di Prancis itu sendiri kalau dilihat secara historisnya ya. Dan mungkin teman-teman inilah bagaimana kalian tuh menganggap kok bahasa Prancis itu seksi banget, kok bahasa Prancis itu menarik banget. Nah, menurutku ini sih ya ada 5 hal tadi yang mungkin aku catat, dan itu balik lagi itu adalah opiniku. Kalian nggak tahu, kalau misalnya kalian punya opini yang lain komen aja di bawah. Tapi ketika aku mengikuti kayak aktivitas liaison officer misalnya di agenda B20 atau G20 kemarin, aku justru melihat bahasa Italia dan Spanish itu menarik banget sih ya cara ngomongnya. Aku lihat teman-temanku yang bisa bahasa Spanyol, aku lihat teman-temanku yang bisa bahasa Italia, tapi Italia tuh cukup jarang sih. Tapi coba deh, ada gesturnya, terus ada kosakatanya yang menarik. Dan aku juga pernah belajar bahasa Italia waktu itu, waktu kuliah. Dan aku pikir ini bahasa cukup rumit sih dibanding bahasa Prancis. Coba deh, kalau kalian udah belajar salah satu bahasa Roman, nanti kalian pastikan atau coba buat comparisonnya antara bahasa Prancis atau Spanyol dibandingkan dengan Italia. Nah, Italia ini menurutku sangat rumit sih, karena ada auxiliaries dan yang lain sebagainya itu sangat gimana ya, aku nggak ngerti cara ekspresinya, tapi dia banyak banget pertemuan ini dengan ini menjadi ini, untuk per subjek, untuk per gender, untuk per macam-macam lah. Mungkin kayak Jerman ya, Jerman aku belum pernah pelajari sama sekali sih. Belanda aku pernah, tapi kayak di ujung mulut doang gitu, nggak sampai ditelan ya. Jadi kayak belajar kayak aku tuh sampai sekarang cuma bisa ngomong I drink a butter gitu, aku minum air, udah gitu doang. Aku nggak tahu bahasa Belanda yang lain, jadi kayaknya aku perlu belajar lagi sih, karena Belanda juga menarik banget ya. Oke, jadi itu sih opiniku tentang kenapa bahasa Prancis itu terdengar seksi, tapi balik lagi itu adalah subjektivitas di antara kita masing-masing. Kalau misalnya kalian punya pendapat bahwa ini adalah bahasa yang paling seksi di dunia, komen aja di bawah ya. Yang mungkin bagi semua orang, inilah satu-satunya bahasa yang paling seksi, yang paling indah di dunia. Komen aja di bawah. Oke, see you.